biasanya caps lock jebol ya. Caps lock-nya jebol ya. Bener banget Mas, emang gitu. Oh gitu. Emang gitu. Nah, apalagi dengan brand yang masuk satu persatu tuh kami jadinya belajar juga Mas, belajar branding gitu. Ya. Jadi banyak banget nih insight, karena itu enaknya jadi desain grafis tuh, studio desain tuh setiap brand datang dengan industri yang berbeda. Ya. Insight-nya tuh pasti beda. Jadinya kita sebagai desainer bertumbuh secara menyenangkannya dengan ada studio itu, kita ngobrol satu sama lain dengan desainer lain gitu. Terus berkomunitas dengan studio Ada lain. proses brainstormingnya betul. gitu ya. Ketemu sama Mas Aryo gitu. Waduh. Oke, wah ini Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas lagi ada di acara nih teman-teman. Kita lagi di ADGI The Design Week. Nah, pas ada acara di ADGI Design Week, terus diamanain jadi ADGI Jogja, diutus ke sini ke Jakarta. Nah, malah ketemu Bang Syahrir, Masya Allah. Caps Lock Art, nah Caps Lock Art. Kalau ada di Instagram tuh udah yang viral-viral itu. Waduh. Wah, reelsnya udah tembus kakak pokoknya belakangnya tuh. Amin. Nah ini udah lama banget Bang. Sebenarnya saya tuh pengen banget kepo lah ya, maksudnya dari Caps Lock Art tuh keren. Maksudnya dari cara ngontennya, terus cara apa ya istilahnya tuh ya storytellingnya itu loh. Nah itu makanya penasaran banget gimana sih nih Bang Syahrir tuh dari awal memula Caps Lock Art, terus sampai bisa di titik seperti ini dengan nggarap apa ya klien-klien lokal, apalagi kan di Makassar kan ya. Nah di Makassar, jadi mungkin kalau teman-teman tahu kan misalkan kayak saya atau mungkin teman-teman yang lain kan mungkin bisa lewat platform Dribbble atau apa jualannya ke luar negeri. Nah ini Bang Syahrir kan kayaknya banyak klien lokal juga ya, nah yang di Instagram dan lain sebagainya, walaupun klien luar juga. Nah pengen tahu nih Mas Bang, maksudnya dari sejarahnya dulu gimana merintisnya terus sampai sekarang di titik ini, coba bisa dijelaskan gitu Bang. Monggo silahkan. Ya. Halo guys. Aja, nama ininya nama penggemarnya sama Mas Aryo. Udah ada nggak? Aduh, nggak ada guys, kita aja. Oke guys aja. Ya. Thank you, ini udah masuk di YouTube Mas Aryo. Jadi perjalanan Caps Lock ya. Jadi mungkin perkenalan diri ya. Nama saya tuh Syahrir, Andi Syahrir Karsam. Saya founder dan creative director di Caps Lock Studio. Nah mungkin yang lebih awal dulu ya nama Caps Lock Studio. Nah Caps Lock Studio tuh Mas, mungkin kalau sekarang didengar ya agak ya unik ya. Caps Lock sebenarnya biasanya Caps Lock jebol ya. Caps Lock-nya jebol ya. Bener banget Mas, emang gitu. Oh gitu. Emang gitu. Nah, waktu SMA tuh Mas, aku tuh gemer banget seperti anak SMA kebanyakan ya, main game ya. Main game di komputer lah gitu. Nah, Caps Lock aku tuh jebol. Gitu. Iya, jebol. Jadi kalau ngetik itu Caps Lock semua. Oh gitu. Iya. Kalau main game kan kita ngetik kelihatannya keteriak ya. Padahal sebenarnya itu nggak teriak, jebol. Iya. Nah Caps Lock itu keyboard itu selalu aku pakai juga di sosial media. Jadi biasanya aku ngechat tidak sengaja itu jebol. Gitu. Jadi kelihatannya emang teriak marah itu. Iya, dulu sih aku nggak nyadar bahwa itu nggak sopan sebenarnya. Iya. Ternyata di Twitter orang-orang banyak negur, kok selalu pakai Caps Lock. Aku kan ini ya susah ya, manual mouse tuh buatnya jadi tidak Caps Lock atau normal tuh susah ya. Jadi aku nggak ribet, yang ada aja nyala Caps Lock-nya nggak apa-apa lah ngetik. Iya. Jadinya gitu. Ternyata itu jadi masalah dan banyak orang yang ngerasa bahwa aku nggak sopan. Tapi ternyata itu juga nyangkut ke orang-orang, teman-teman, bahwa ini Syahrir si Caps Lock itu ya. Nah jadinya nickname game aku Caps Lock. Oh gitu. Ya, aku dulu main game namanya Caps Lock. Dulu mainnya League of Legends, kayak Dota lah gitu. Iya kayak Dota ya. Ya Counter Strike gitulah. Oh Counter Strike juga. Iya. The Aztec. Counter Strike itu relate gitu ya? Iya relate. Iya. Gitulah. Jadinya dulu awalnya sebenarnya nickname game.
yang historinya itu dari caps lock yang rusak. Oke. Nah ternyata nickname game, terus pada saat mau buat sosial media mas, jadinya aku pakai itu juga kan, malas ya mikir, Oh, pakai itu juga, jadinya caps lock juga. Nah singkat cerita, aku kan lulusan ini ya, teknik mesin. Oh, teknik mesin. Ya, jadinya sebenarnya terjun di dunia desain grafis tuh awalnya di logo. Dan main di platform seperti biasanya, seperti 99 Design. Lah kok bisa? Dulu belajarnya di mana desainnya? Dulu aku punya temen, ini agak sedih ceritanya mas. Oh gitu. Dulu aku punya temen nih. Aku tuh awalnya vektor wajah mas. Vektor wajah. Komisi di Instagram lah, di Facebook gitu. Vektor wajah. Tapi dibayarnya tuh nggak mahal dulu. 50.000, 100.000 gitu ya. Terus ada temen nih datang di warkop. Dulu kan masih nongkrong di warkop ya, biasanya sampai begadang gitu. Dia datang terus dia katanya menang kontes logo di 99 Design. Dulu waktu itu 3 juta kayaknya. 3 juta ya di tahun itu ya, 2016 2017. Udah banyak sih itu. Itu udah menurutku uang yang sangat banyak untuk seorang yang masih belum lulus kuliah bahkan. Baru nyusun tugas akhir gitu. Jadi aku kepincut lah. Daripada ini capek ya, ngevektor tuh capek. Ilustrasi capek ya. Terus aku ngelihat logonya tuh simple aja gitu. Simple, terus harganya mahal. Nah, disitulah pintu gerbang menuju karir desain grafis. Tapi sebelum masuk ke situ itu kan udah vektor wajah. Vektor wajah kan udah ngedesain. Nah, itu gimana kok tahu sampai situ? Vektor wajah ada temenku yang ngajarin softwarenya. Nah, ini temenku sekarang udah jadi dosen. Nah, dia ngajarin software desain sekaligus ngajarin vektor wajah. Dulu tekniknya kan teknik tracing ya, foto asli di tracing gitu. Pakainya apa dulu awalnya? Corel Draw. Terus pindah ke Inkscape. Kayak gitulah. Sampai sekarang udah Adobe sih. Ya. Oke. Tapi aku lumayan lama pakai Inkscape mas. Oh iya toh? Iya. 3 tahun pakai Inkscape. Wih, betah ya. Karena Adobe mahal guys. Wih, keren. Iya. Padahal kalau orang udah biasanya di Corel itu tuh untuk pindah itu kayak males gitu ya. Iya. Tapi Bang Syahrir sendiri ada istilahnya itu kesadaran ya soal software itu sendiri ya. Betul mas. Jadi emang udah masuk lah edukasi itu, bahwa hitungannya itu tidak baik secara etis. Kita menggunakan software bajakan menjadi alat untuk bekerja secara profesional. Jadinya, untuk cari nafkah kita ya. Iya, betul mas. Jadinya nyari software alternatif. Ketemulah Inkscape. Nah kalau desain logo di Inkscape tuh ya sangat cukup sebenarnya mas. Karena kan logo kan yang terpenting ide ya, bentuk gitu. Iya. Yang sebenarnya simple aja, toolsnya gitu-gitu aja. Yang terpenting gimana eksekusinya ya. Eksekusinya kan menggunakan tools yang sangat basic. Iya, oke. Tapi istilahnya awal-awal saat belajar gitu ya masih bisa dimaklumi. Tapi begitu udah masuk ke dunia profesional, nah barulah kita gitu ya. Betul mas, ya, betul. Siap. Oke, sekarang pertanyaannya adalah terus gimana ceritanya? Dulu kan udah masuk ke logo 99 Design. Terus di situ mulai menang-menang atau terus mulai beralih ke platform Instagram sosial media itu gimana tuh ceritanya? Jadi di 99 Design mungkin nggak lama sih mas, setahun 2 tahun lah. Tapi emang sering menang di situ. Oh sering menang? Ya, nggak sampai top level sih, mid level lah. Sering menang, sebulan sekali menang gitu. Jadinya selain portofolio yang kekumpul menang, ada juga portofolio yang kalah gitu. Portofolio kalah pun sebenarnya ya biasanya bagus-bagus juga ya portofolio. Nah itu disebarlah ke platform-platform lain. Aku sebar ke Dribbble, Behance, dan Fiverr. Nah pada saat aku sebar di Fiverr, ternyata pada tahun itu portofolio yang aku sebar tuh dia spesifik ke logo app mas. Logo apa? Logo app aplikasi ya. Oh gitu. Yang pada saat itu belum banyak gigs kan kita nyebutnya gigs di sana ya. Iya gigs ya. Belum banyak. Nah mungkin gayung bersambut ya, kebutuhannya naik pada saat itu app. Mungkin sejaman startup ya, jadinya banyak kebutuhan logo app naik. Nah disitulah gigsnya ramai, akun Fiverr-nya ramai.
99 Design ditinggalkan. Terus aku juga nyoba di Upwork. Upwork. Di situ kan kita lebih aktif ya, tidak Iya. nunggu klien. Dan ternyata lumayan ini juga menjanjikan juga di Upwork. Oh iya. Iya. Tapi pada ujungnya aku harus milih satu platform karena kan bersolo desain tuh, bersolo freelance tuh melelahkan sebenarnya. Iya, melelahkan, Sangat benar. melelahkan. Jadinya ya milihlah Fiverr. Di Fiverr aku lumayan lama, Mas. Sampai sekarang pun aku ada akun Oh Fiverr. gitu. Tapi masih aktif nggak? Udah nggak terlalu, tapi kalau ada orderan ya udah digarap. Oh. Tapi Project solo pribadi, ya, nggak melibatkan tim. nggak melibatkan tim. Tapi sempat kena rolling juga nggak? Ya pasti. Itu mitos nggak sih rolling atau emang performa kita lagi jelek atau gimana? Iya, kadang ya itu. Menurut Mas Arya gimana? Itu heran juga sih. Ada yang mengaku nggak ada apa-apa, tahu-tahu sepi gitu juga. Tapi ada juga yang mungkin klien yang nakal dapat bad rating terus tahu-tahu sepi ya, kena apa algoritmanya kayak gitulah. Ya. Tapi yang jelas memang pasti ada rolling juga sih. Itu bukan mitos sih. Banyak yang ngalamin sih. Gitu. Dan teman-teman pasti banyak yang main di Fiverr juga. Gimana menurut Mas Aryo ketika di rolling tuh apa yang harus dilakukan? Wah, gantian tanya nih. Gantian. Oke, kalau dari kita sih itu sempat kena rolling, kan ada satu studio yang masih full di Fiverr. Yang nggak full di Fiverr, tapi mayoritas di Fiverr. Itu dengan cara kirim-kirim link referral code. Kan kita ada link referral code kan untuk affiliate, maksudnya disebar ke sosial media, nanti dapat potongan 20% atau berapa itu. Itu dikirim ke Twitter waktu itu. Masih main Twitter lah. Jadi ada akun Twitternya disebar-sebar ke situ, yang biasanya terus di situ sedikit-sedikit ngangkatin impresi lah kayak gitu. Jadi nyari traffic di website lain ya? Iya, tetap kita harus ngandelin traffic lain dari website lain untuk datengin ke Fiverr-nya sehingga impresinya meningkat. Terus selain itu juga ngubungin buyer lama kayak gitu di DM gitu satu persatu. Tapi jangan sampai kayak nyepam ya, kayak gitu sih. Paling itu sih tipsnya kayak gitu. Sebuah tips. Oh, iya. Tips mahal itu. Waduh. Oke, terus lanjut Bang. Berarti sekarang proyek yang dikerjain antara luar negeri sama dalam negeri persentasenya berapa persen tuh? Banyak yang mana? Kalau di studio ya. Kalau di studio tuh Mas mungkin 80% atau 90% bahkan itu lokal. Oh, 90% lokal. Karena ya itu konten tadi Mas. Konten. Oke. Nah itu kan pada saat kita lanjut ceritain Iya, Mas. iya. Di Fiverr kan ya lumayan mungkin 2-3 tahun lah di Fiverr. Terus di tahun aku lupa ya 2019 atau 2020 aku buat konten dan alhamdulillah aku nggak tahu ya, mungkin karena aku dulu berdoa sama Allah. Masya Allah. Aku capek di Fiverr. Aku kayak gimana ya, memang kita harus kalau ikut di platform memang kita harus ngikutin aturannya ya. Iya. Kalau dia memihak ke buyer ya kita harus ikuti itu, dan aku merasa dulu itu aku emang capek banget gitu. Apalagi sendiri nggak ada tim gitu. Kalau buyer mau cancel ya di cancel padahal sudah revisi ya gitu. Iya, Itu benar. kekurangannya ya. Dan itu pada saat aku buat konten sebenarnya nggak ada niat ya mau jadi konten kreator. Tapi aku buat konten dari project-project di luar yang sebenarnya aku udah dapat sih Mas beberapa. Aku kan nyebarnya banyak ya di Dribbble, di Behance. Aku udah dapat beberapa klien dari sana. Iya. Tapi emang tidak semasif di Fiverr. Iya, benar. Dan klien-klien itu aku buatin lah konten prosesnya. Jadi sebenarnya konten proses di awal tuh di Caps Lock Art itu konten-konten yang sudah direka adegan kan. Reka adegan kan? Iya. Oh. Jadi gitu. Jadi makanya narasinya bagaimana proses kami mengerjakan proyek logo. Kan awalnya gini Mas. Hooknya tuh gini. Ini proses aku, bagaimana proses aku mengerjakan proyek logo untuk sebuah perusahaan apa di Perancis contohnya ya. Itu kan ngehook banget ya kalau kita bilang luar negeri ya. Dulu ya, sekarang nggak tahu ya. Mungkin udah sering audiens sudah sering lihat ini proyek luar. Tapi dulu itu ngehook banget dan ramai. Juta-juta views lah. Sampai juta-juta views. Di TikTok itu bisa sampai 3 juta views. Wih, TikTok rame ya. Oh. Itulah, mungkin itu bisa dibilang pintu gerbang berdirinya Caps Lock Studio. Oh, cikal bakalnya itu malahan. Mungkin sekitar 3 tahun lalu ya, 2 atau 3 tahun lalu itu Caps Lock Studio berdiri.
awalnya aku nge-hire 2 orang dulu. Karena aku ngerasa bahwa banyak banget nih yang ngechat mau order logo, Iya. visual identity, tapi kapasitas aku sendiri tuh nggak cukup. Terus aku bicaralah salah satunya sama beliau ini. Waduh. Ya, beberapa orang lah. Di Makassar ada namanya Kak Iksan Bangsawan, sama Mas Aryo juga. Beberapa orang lah yang menurut aku sudah lama di industri kreatif. Gimana sih membangun studio, membangun tim. Nah itu, jadi 2 orang itu yang sekarang kemudian bergulung. Sekarang ada 6. Oh, 6 timnya. Masih kecil sih, tapi ya kita bertumbuh sedikit demi sedikit. Tapi keren loh Bang, maksudnya bisa nge-switch karena gini Bang, sampai saat ini itu banyak banget yang bercita-cita pengen move on dari Fiverr memang kayak gitu. Apalagi kita tahu soal kejadian di Palestina segala macam dengan segala macam sentimental terhadap Israel kan gitu kan. Tapi ya banyak orang yang terus berpendapat lah ya gimana sosial media juga yang milik mereka juga gitu loh ya. Terus ada yang berpendapat ya udah selama kita bisa ngambil dari situ dan kita bisa tetap membantu Palestina ya itu masih bisa dijalankan selama itu enggak halal dan haram. Tapi intinya banyak yang pengen tuh exit dari Fiverr. Nah, mencari aman ya. iya gitu loh. Kalau misalkan ada yang bisa cari tempat lain kenapa enggak gitu. Tapi pada prakteknya sampai sekarang masih banyak yang masih terus terbelenggu di situ. Nah, makanya ini penasaran banget gitu loh Bang Syahrir kok bisa gitu kan. Nah, pertanyaannya gini Bang. Dulu saat ngonten pertama itu kan berarti ngedit video sendiri kan. Iya. Berarti itu gimana proses awal bikin studionya tuh kayak dibikin kayak skenario, naskah atau gimana? Padahal kan Bang Syahrir kan desain grafis ya. Tapi kan itu kan video editing dan bikin skrip, naskah, skenario itu kan kayak hal yang berbeda. Nah, gimana tuh Bang tipsnya untuk teman-teman yang pengen mau terus mungkin bikin kayak konten kreator juga terus ngikuti jejak Bang Syahrir itu awalan dulu tuh gimana saat merintis pertama bikin satu video sampai berjuta-juta view itu? Mungkin seiring berkembangannya waktu mungkin aku belajar ya bikin konten. Nah awalnya itu mungkin karena aku emang sering baca dulu ya, sering baca jadinya kalau nulis tuh gampang. Nulis gampang jadinya pada saat mau buat konten nulis walaupun nggak kata per kata ya, nulis tuh nulisnya tuh enak gitu, narasinya apa, hooknya apa, terus prosesnya yang mau direkap tuh apa gitu. Nah belajar shoot videonya itu dari pengalaman aja, karena pada saat aku lihat kontenku awal-awal ya emang jelek. Gitu ya. Prinsip buat bikin karya atau bikin konten tuh buat aja dulu terus bikin lebih baik. Sampai sekarang ya pasti bertumbuh sedikit demi sedikit Mas. Kenapa bisa membuat konten yang bercerita? Mungkin karena itu berkaitan dengan proses desainnya Mas. Berkaitan dengan proses desain. Proses desain di Caps Lock terutama sekarang ya Mas, itu selalu emang ada cerita di balik prosesnya. Namanya brand narasi. Jadi brand narasi. Ya, wah menarik nih. Ya. Jadinya pada saat di konten pun enak, nyambung gitu. Dengan narasi brand yang udah dibangun sebelumnya. Gitu Mas. Jadi saat prosesnya itu harus terdokumentasi ya berarti Bang? Ya betul Mas. Kalau sekarang emang harus terdokumentasi. Pun kalau nggak terdokumentasi, kita reka adegankan ulang. Oh iya. Tapi yang kami jaga tuh, yang harus dijaga itu kayak dokumentasi sketsa, mind mappingnya apa. Pada yang dinarasikan biasanya orangnya aja gitu, pura-pura desain. Iya. Tapi jujur, maksudnya dalam proses pembuatan logonya tuh memang melewati tahapan-tahapan itu? Iya, di konten ya gitu Mas. Memang ada tahapan-tahapan yang dilewati. Terus emang sekarang kan udah ada framework ya. Walaupun frameworknya tuh detail, tapi memang tidak semua framework itu dilewati satu persatu. Jadinya sesuai kebutuhan aja, sesuai dengan scope of worknya. Ya, scope of work ya. Tapi kan pasti beda ya sama treatment kita dalam mengerjakan logo-logo instan ala-ala Fiverr yang cepet-cepet gas-gasan sama bikin kayak yaitu visual identity, brand sebuah ini dengan ada filosofinya dan lain sebagainya. Nah, kalau yang dulu-dulu gimana? Apakah kayak gitu atau khusus yang ini aja nih? Nah, itu aku belajar sih. Kami tuh di studio bertumbuh bersama. Apalagi dengan
apa ya, brand yang masuk satu persatu tuh kami jadinya belajar juga Mas, belajar branding gitu. Ya, 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 ya. Jadi banyak banget nih insight, karena itu enaknya jadi desain grafis tuh, studio desain tuh setiap brand datang dengan industri yang berbeda. Ya. Insight-nya tuh pasti beda. Jadinya kita sebagai desainer bertumbuh secara ilmu pengetahuan. Risetnya pun kita kan ngeriset, walaupun nggak dalam-dalam banget ya. Kita ngeriset. Nah, dengan proses riset itu kita kan tahu ya, tidak semua riset kita bisa pakai ya. Ya. Kadang banyak riset yang kebuang. Tapi dengan itu kita bertumbuh sebagai desainer Mas. Jadinya gitu. Nah, bagaimana nge-switch-nya tuh susah banget jadinya. Gitu ya? Dulu kan nge-Fiverr tuh pragmatis. Apa namanya apa, 2 katanya jadi logo. Instan banget. Instan banget. Walaupun aku sih masih nggak nyalahin gitu, maksudnya itu nggak apa-apa juga. Iya. Brandnya mau gitu, kebutuhannya itu, budgetnya segitu, timeline-nya segitu. Iya, jadi nggak apa-apa juga. Sesuai spek. Ya, sesuai spesifikasi ya, gitu Mas. Jadinya gitu. Menyenangkannya dengan ada studio itu kita ngobrol satu sama lain dengan desainer lain gitu. Terus berkomunitas dengan studio lain. Ada proses brainstormingnya gitu ya. Ketemu sama Mas Aryo gitu. Waduh. Itu kan privilege, bukan privilege. Itu kan bagian dari, mungkin aku baru dilirik, mungkin baru karena ada studio, mungkin bisa jadi ya. Bukan dari Mas nama Aryo, mungkin dari teman-teman lain gitu. Jadinya membuka banyak peluang sih. Karena dengan nge-team itu enak gitu. Terus jadinya aku nganggap timku tuh justru apa ya, partnerku gitu Mas. Aku merasa bahwa aku tuh nggak bisa aku lakuin ini sendiri gitu. Mereka tuh berperan besar, makanya aku nge-treat mereka sebagai teman gitu. Kita bareng-bareng. Siap. Oke, sekarang pertanyaan yang biasanya menjadi apa ya? Menjadi banyak pertanyaan teman-teman semua. Klien lokal. Nah, klien lokal tuh semua udah pasti pada underestimate ya kan. Wah, klien lokal pasti mintanya ini murah-murah, apalagi lewat sosial media, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah, itu gimana cara Bang Syahrir itu men-treatment klien lokal? Kalau kita tahu klien luar kan pasti mereka udah udah istilahnya apresiasi lah sama kita, harganya seberapa. Kalaupun semurah-murahnya tetap masih lumayan lah. Nah, kalau klien lokal itu gimana itu? Apa bisa diceritain Bang?